Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap selalu jaga kesehatan dimanapun teman-teman semua berada. Oke teman-teman, di video aku kali ini aku akan bahas putar ayam nih teman-teman. Jadi aku mau infoin hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetaskan telur ayam. Nah, jadi ada beberapa hal nih yang harus teman-teman perhatikan nih, para pecinta ayam nih. Nah, seperti apa penjelasan aku lebih lengkapnya? Ditonton sampai habis ya videonya. Selamat menonton! Nah, teman-teman, untuk yang pertama yaitu kualitas telur yang baik. Nah, maksudnya di sini yaitu teman-teman itu harus tahu nih, itu telur yang berasal dari indukan ayam yang ada jagonya. Karena perlu teman-teman ketahui, itu telur yang dihasilkan dari ayam betina itu bisa dari hasil kawin dengan jagonya atau juga dari makanannya, dari purnya teman-teman. Jadi bisa loh indukan ayam betina itu bertelur tapi tidak kawin. Jadi dia bertelur itu dari makanan yang dikonsumsi. Nah, itu jadi harus diperhatikan kan. Pokoknya harus berasal dari indukan ayam yang ada jagonya, dan tentunya bentuk telurnya pun harus mulus ya teman-teman. Jadi nggak boleh ada retak atau apa, karena itu akan jadi nggak bagus nantinya kayak gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu jumlah telurnya teman-teman. Nah, jadi harus diperhatikan ya, jumlah telur yang buat diraminya tuh jangan terlalu banyak. Jadi harus disesuaikan dengan postur tubuh si ayam, karena itu pun akan menjadi tolak ukur nih. Kalau misalkan dia mengeramnya itu sesuai, maka insya Allah hasil penetasnya pun akan maksimal. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Pokoknya jangan terlalu banyak, harus disesuaikan dengan ukuran atau postur tubuh dari si indukan ayam kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu sarang yang nyaman dan juga aman. Nah, ini harus diperhatikan banget ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan ayamnya mau mengeram, nah itu tempat untuk mengeramnya itu harus tempat yang benar-benar nyaman, dibuat senyaman mungkin, terus agak luas ya teman-teman. Jadi nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh sempit. Kenapa nggak boleh sempit atau terlalu kecil? Karena supaya si telurnya itu bisa aman dirami dan nggak akan jatuh kemana-mana. Jadi harus safety banget lah kayak gitu. Karena kalau misalkan sempit itu ayam juga jadi kesian kan, jadi kurang bagus lah untuk kondisi ayam mengeram kayak gitu. Jadi dia tuh harus tempatnya yang luas. Maksudnya luas ini yang bener-bener nyaman dan juga aman. Jadi harus diperhatikan banget ya kayak gitu. Nah, teman-teman, untuk yang keempat yaitu ruang khusus. Nah, maksudnya di sini yaitu tempatkan ayam di ruangan yang misalkan agak tertutup dan khusus untuk ayam mengeram, supaya tidak ada gangguan dari ayam lainnya atau ayam yang jagonya ataupun binatang yang mungkin akan mengganggu dari si ayam mengeram ini. Jadi itu harus diperhatikan banget ya. Pokoknya tempat si ruangannya itu harus bener-bener safety teman-teman, karena kan kalau misalkan ayam lagi mengeram itu sensitif. Terus kita juga harus mengamankan dari binatang-binatang yang mungkin akan mengganggu dari kenyamanan si ayam yang sedang mengeram. Jadi ruangannya pun harus ruangan yang khusus. Intinya teman-teman pecinta ayam pasti ngerti lah yang aku maksud kayak gitu. Jadi ruangannya tuh harus benar-benar dispesialkan lah untuk ayam yang mengeram. Dan juga untuk saran dari aku, teman-teman itu siapin juga ya makanan dan juga minumannya, airnya. Jadi supaya si ayam yang sedang mengeram itu tidak sering keluar kandang atau juga tidak kelaparan atau kehausan. Jadi si ayam yang sedang mengeram itu bisa dengan nyaman dan merasa aman di kandang atau di ruangan yang sudah disiapkan oleh teman-teman kayak gitu. Nah, untuk yang kelima yaitu pengecekan telur. Nah, maksudnya di sini itu teman-teman kalau misalkan punya ayam yang lagi mengeram nih induknya nih, nah teman-teman itu harus rajin ya cek telur yang sedang diiraminya. Kenapa kak? Kok dicek sih kak? Kan lagi diiramin. Harus banget teman-teman dicek, karena ayam itu kan gak semuanya itu bisa atau pintar dalam mengeram. Apalagi kalau misalkan induk ayam yang baru pertama kali mengeram. Nah, itu telur-telurnya tuh akan biasanya suka jadi kayak kelempar ke sana ke sini, jadi keluar gitu dari si tubuh ayam tersebut. Nah, itu kan tentunya akan merugikan teman-teman nantinya kalau misalkan kayak gitu kondisinya. Gak mungkin nanti si telur itu bisa menetas kayak gitu, karena kan
panas yang dia butuhkan itu nggak ada, karena keluar dari si tubuh ibunya kayak gitu. Nah itu jadi harus dicek teman-teman ya. Pokoknya harus ekstra lah, harus rajin ngecek telur. Jadi bisa teman-teman tuh masukin lagi ke si induk ayamnya. Jadi pengalaman aku nih, cerita sedikit, aku tuh awal-awal induk ayam yang baru pertama kali mengeram, nah itu tuh dia nggak bisa. Jadi kita tuh harus ajarin lah, kasarnya kayak gitu. Jadi harus diajarin pelan-pelan, jadi dia tuh mengerti, oh telurnya nih nggak boleh kemana-mana, harus ada terus gitu kan, dipeluk lah sama si ibunya, supaya panas yang dari tubuh si ibunya pun bisa ditransfer maksimal ke si telurnya kayak gitu. Jadi penting banget ya teman-teman dalam pengecekan telur di dalam ayam mengeram kayak gitu. Nah teman-teman, untuk yang keenam yaitu pengecekan kondisi induk ayam. Nah ini maksudnya teman-teman itu juga harus cek ya kondisi induk ayam. Jangan cuma telurnya aja nih, harus dua-duanya nih teman-teman. Kenapa? Karena kan kalau misalkan induk ayam yang lagi mengeram itu kan kondisinya itu dia lemah ya, maksudnya dia tuh kayak bener-bener pasrah di tempat mengeramnya. Jadi kita juga harus perhatikan, takutnya ada binatang, misalkan di badannya juga ada hal-hal yang mungkin akan mengganggu si indukan ayam kayak gitu. Jadi pokoknya kondisinya juga harus diperhatikan. Intinya kita tuh bener-bener kalau misalkan ayam lagi mengeram tuh harus ekstra memperhatikan ya teman-teman. Pokoknya harus dicek ya kondisi induk ayamnya itu seperti apa. Jadi harus dipastikan sehat. Kalau misalkan sakit, teman-teman juga harus dikasih obatnya atau vitamin kayak gitu. Jadi penting banget teman-teman perhatikan kondisi induk ayam kayak gitu. Nah teman-teman, yang ketujuh atau yang terakhir dari aku yaitu perhatikan makanan dan juga minumannya. Nah ini penting banget teman-teman, untuk indukan ayam yang sedang mengeram itu harus juga diperhatikan ya makanan dan juga minumannya. Jadi jangan sampai walaupun lagi mengeram itu jangan sampai kelaparan, kehausan, karena kesian teman-teman ya. Karena kan dia tuh bener-bener lagi maksimal banget gitu kan dalam mengeram gitu kan, dan nantinya teman-teman pun akan bahagia ngelihat hasil dari munculnya nih bayi-bayi ayam gitu kan. Jadi teman-teman juga harus sayangin banget induk ayamnya, jadi diperhatikan nih makannya dan juga minumnya. Kalau misalkan nih contohnya ayam aku, nah dia itu males banget teman-teman untuk makan dan minum sendiri. Jadi aku yang peliharanya ini harus punya harus berinisiatif untuk kasih makan dan juga minum. Tentunya makan yang pas, yang sesuai, dan gak terlalu banyak, tapi ayam itu nggak merasa kelaparan dan juga nggak merasa kehausan. Jadi aku suka kasih minum, karena kan hawa di tubuhnya itu panas banget ya teman-teman ya. Jadi harus juga dikasih minum dengan baik kayak gitu. Pokoknya jangan karena mengeram terus cuek gitu. Justru ayam mengeram itu harus lebih diperhatikan lagi teman-teman kayak gitu. Jadi harus diperhatikan pola makan dan juga minumnya kayak gitu. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan aku tadi, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menetaskan telur ayam. Semoga bisa menjadi tambahan informasi lagi buat teman-teman semua dan bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman pecinta ayam. Segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalain ya loncengnya. Jadi kalau ada video terbaru dari aku, kalian langsung tahu. Oke, segitu aja. Sekali lagi terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.